Al-Quran tetap terjaga sekalipun terjemah direvisi. Pertanyaan: muncul suara sumbang yang dilontarkan para ateis dan orang liberal terhadap rencana Depak untuk merevisi terjemah Al-Quran. Mereka meragukan keotentikan Al-Quran. Adanya revisi terjemah menunjukkan bahwa kitab suci bisa salah dan bisa jadi objek revisi. Mohon tanggapannya, karena pernyataan ini bisa meresahkan sebagian orang mengingat diunggah di salah satu situs media massa. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak semua suara dan penilaian layak kita terima. Bahkan ada banyak komentar yang cukup kita bungkam karena jelas tidak bermutu. Ateis atau liberal, mereka para pembenci agama Islam. Sehingga mereka melihat dengan sudut pandang a priori. Yang penting bisa menanamkan kebencian kepada orang lain terhadap Islam. Bedakan teks wahyu dan terjemahan teks. Komentar para penggiat ateis dan liberal di atas menunjukkan keterbatasannya, sehingga tidak bisa membedakan antara teks wahyu dan terjemah teks. Di negara kita ada Pancasila. Sejak tahun 1947 hingga sekarang, teksnya tidak pernah mengalami perubahan. Meskipun demikian, UUD 45 yang mewakili interpretasi terhadap Pancasila beberapa kali mengalami amandemen. Bahkan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dibolehkan menyebut dirinya berPancasila sekalipun mereka meyakini ketuhanan tidak Maha Esa. Tentu saja, kami tidak bermaksud membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Namun kita hendak menyimpulkan, jika orang bisa menerima adanya perubahan tafsir tidak mempengaruhi keutuhan teks yang itu buatan manusia, seharusnya dia lebih mudah menerima bahwa perbedaan terjemah wahyu Tuhan tidak akan mempengaruhi keutuhan teks wahyu tersebut. Antara Al-Quran, Injil, dan Taurat, satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik oleh Allah hanyalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 9. Sementara Taurat dan Injil, kitab ini Allah turunkan kepada Bani Israel, namun Allah tidak memberi jaminan untuk menjaganya. Namun penjagaan itu, Allah serahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dan hasilnya bisa kita lihat, teks asli Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan padahal usianya lebih dari 14 abad. Teks aslinya selalu ada, tidak kurang, tidak lebih. Al-Quran apapun yang Anda jumpai, diterjemahkan ke bahasa apapun, teks aslinya pasti dicantumkan di samping terjemahan. Berbeda dengan Taurat dan Injil, Allah tidak menjaga teksnya. Hingga sekarang, manusia kesulitan untuk menemukan teks Injil yang asli. Bahkan orang tidak pernah tahu kapan teks aslinya dihilangkan. Mereka bisa menemukan Injil dengan bahasa tertua, bahasa Yunani, tapi itu bukan teks asli Injil. Sehingga upaya manusia untuk mengubah Injil sangat mudah. Dan itulah yang terjadi. Revisi terjemah Injil berarti Injil seutuhnya, karena teks aslinya tidak ada. Al-Qurtubi menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Aksam, kisah ini terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Suatu hari, beliau bertemu orang Yahudi di sebuah majelis, pakaiannya bagus, wajahnya bagus, baunya harum, dan jika bicara sangat indah didengar dan ungkapannya bagus. Setelah majelis usai, Ma'mun memanggil orang ini. Bani Israel, tanya Ma'mun. Benar, jawab Yahudi. Silahkan masuk Islam. Nanti kamu saya janjikan demikian dan demikian. Al-Ma'mun menjanjikan banyak hal. Ini agamaku dan agama bapakku, jawab Yahudi, lalu dia pergi. Setelah setahun, Bani Israel ini datang lagi di majelis Khalifah Al-Ma'mun, tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Seusai majelis, orang ini dipanggil Al-Ma'mun. Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang? Tanya Al-Ma'mun. Benar, jawab beliau. Apa yang membuatmu masuk Islam? Tanya Al-Ma'mun. Dia mulai bercerita. Setelah saya meninggalkan Anda, saya melakukan eksperimen untuk ketiga agama, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Orang yang mengakui tulisanku bagus, aku pun menulis Taurat sebanyak 3 naskah.
Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Lalu aku bawa ke sinagog, tulisan 3 lembar itu pun mereka beli. Lalu aku menulis Injil sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke gereja dan mereka membelinya dariku. Kemudian aku menulis Al-Quran sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke penerbit Al-Quran, mereka buka-buka, ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfud atau terjaga. Inilah sebab aku masuk Islam. Tafsir Al-Qurtubi. Dan mukjizat ini terbukti, di dunia ini ada ribuan manusia muslim hafid Al-Quran di luar kepala. Di sana ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran, di sana ada lembaga yang mengkaji qiraah Al-Quran, bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran, kajian antar Al-Quran dengan sains modern. Beberapa kali orang Barat dan orang Syiah membuat teks Al-Quran baru. Mereka tawarkan ke masyarakat, menyebar di dunia maya, tapi tetap saja semua upaya itu nihil hasilnya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga. Demikian, Allahu a'lam.